Judul firman Tuhan yang saya sampaikan minggu ini adalah God's Letter in Crisis. Surat dari Tuhan di tengah krisis. Kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan bagaimana Tuhan melalui Nabi Yeremia mengirimkan surat kepada orang-orang Israel dalam pembuangan di Babilonia. Mereka dalam krisis yang luar biasa, mereka semua stres karena dalam pembuangan. Tetapi di situ Tuhan kirim surat dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang penting. Dan mari kita belajar bersama-sama karena saya pikir firman Tuhan masih relevan dengan kondisi dan keadaan kita yang di tengah krisis pada saat-saat ini. Mari kita mulai membaca dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung dengan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, kita berhenti dulu sampai di sini. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel yang telah memberontak kepada Tuhan itu mengalami krisis yang luar biasa. Bagaimana mereka ditaklukkan oleh bangsa Babel dan kemudian mereka ditawan dan dibuang ke Babilonia. Dan di sini kita melihat saudara-saudara bahwa Tuhan memakai Nabi Yeremia di Yerusalem untuk mengirim surat yang pertama. Untuk menguatkan bangsa Israel sekaligus menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang penting bagi semua bangsa Israel di tengah krisis yang sedang mereka hadapi. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan masih relevan sampai hari ini, sehingga saya ingin mengangkat kisah ini. Tuhan kirim surat di tengah krisis bagi kita semua. Dan mari kita belajar bersama-sama pesan Tuhan yang penting di tengah krisis yang sedang bangsa kita alami, yang sedang kita semua alami. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah pesan Tuhan, tetap jalani kehidupan kita dengan produktif. Saya ulangi sekali lagi, di tengah krisis apapun tetap jalani kehidupan kita dengan produktif. Dan pesan Tuhan itu bisa kita lihat dari ayat 4 sampai 6 dari Yeremia pasal 29. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, saudara perhatikan di sini. Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu telah kehilangan hampir semuanya. Mereka kehilangan rumah, properti mereka. Mereka kehilangan kekayaan mereka. Dan di dalam banyak kasus, saudara-saudara, ada banyak keluarga yang kehilangan suami karena mati dalam peperangan. Kehilangan anak laki-laki karena mati dalam peperangan. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah kehilangan hampir segala-galanya ini? Sama seperti hari-hari ini kita juga mungkin ada banyak kita mengalami ketakutan, kehilangan kekayaan, kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Kita dapat larut dalam kesedihan. Kita bisa menyesali keadaan. Kita bisa kemudian menjadi ketakutan, apatis, dan masa bodoh. Dan kemudian kita berdiam diri aja di rumah. Dan sehingga banyak orang bilang sekarang berat badannya tambah naik, saudara-saudara. Karena kerjaannya hanya makan, ngemil, tidur, takut, stres, dan gak ngapa-ngapain. Tetapi pesan Tuhan jelas.
Di tengah krisis yang dihadapi bangsa Israel, Tuhan menghendaki orang-orang Israel membangun rumah, menanam kebun, serta berkeluarga, supaya mereka bisa bertahan dalam masa kesulitan dan jumlah mereka tidak berkurang. Hari ini saya ingin dikatakan, apapun krisis yang sedang kita alami, khususnya menghadapi pandemi virus corona 19 yang sangat menakutkan banyak orang ini. Saudara bisa menjadi orang yang ketakutan dan stres. Dan itu membuat kita nggak ngapa-ngapain, saudaraku. Tapi pesan Tuhan jelas, di tengah krisis yang sedang kita alami, saudara tetap produktif. Bekerja dari rumah, lakukan sesuatu. Bangun hubungan dalam keluarga. Mungkin hubungan suami istri yang kurang baik bisa menjadi lebih baik saat ini. Hubungan orang tua dan anak yang kurang baik bisa diperbaiki. Lakukan banyak hal seperti biasa dan tetap produktif. Yang setuju, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, doakan dan usahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Dan itu kita bisa dapatkan dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 7 dari Yeremia 29. Dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara-saudara melihat di sini, bahwa orang-orang Israel yang dibuang ke Babilonia, dan di dalam stres dan krisis saudara-saudara, tetapi mereka diminta di tempat itu, mereka harus melakukan sesuatu. Mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Dan kita tahu beberapa tokoh yang menonjol dari bangsa Israel seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Tetapi mereka bisa punya posisi yang penting. Karena mereka juga menyadari mereka harus membangun kota, tempat di mana mereka tinggal. Dan mereka melakukan sesuatu di tempat di mana mereka dibuang. Sehingga kita tahu walaupun mereka adalah orang-orang Israel, orang-orang yang dibuang, mereka disegani dan dihormati di Babel. Demikian juga dengan keberadaan kita. Dimanapun kita berada, tempat kita tinggal, kita harus membawa berkat, membawa kesejahteraan. Kita dapat mendoakan. Hal yang sangat penting adalah kita bisa berdoa. Semua kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berdoa. Khususnya bagi bangsa Indonesia. Berdoa bagi Presiden Jokowi, supaya Tuhan memberikan hikmat bersama dengan semua timnya mengatasi COVID-19 ini. Para menteri, para gubernur, kita doakan supaya mereka semua bisa mengambil keputusan yang benar. Dan bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan segera. Tetapi juga sekaligus kita bisa mengusahakan sesuatu. Mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal. Misalnya saudara bisa membantu. Gereja NDC sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua core leader. Core leader ini kalau saudara ada yang tidak tahu adalah seperti cell group. Untuk saling membantu dalam cell group. Kalau ada anggota sel yang kekurangan atau mengalami sesuatu dalam masa krisis ini bisa dibantu oleh yang lain. Lalu menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar perumahannya, jadi berkat. Kita bisa membantu untuk orang-orang yang pekerja harian yang sulit saat ini. Apapun kita bisa lakukan. Kehadiran umat Allah di tengah-tengah krisis harus menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi terang dunia. Jadi ini yang kedua pesan Tuhan, kita harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal dan kita menjadi berkat. Yang setuju dan mau melakukan, kita berikan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, apa pesan Tuhan di tengah krisis? Jangan terkecoh dengan berita yang menyesatkan. Saya ulangi sekali lagi, ini penting. Jangan terkecoh dengan berita yang menyesatkan. Kita bisa dapatkan dalam ayat selanjutnya. Dari surat
Yeremia kepada orang-orang Israel di tengah krisis, ayat 8-9. Yeremia 29 ayat 8-9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa orang-orang yang di dalam suatu krisis, apalagi stres, lagi takut, itu seringkali dengan mudah untuk menyerap, menerima berita apapun, saudaraku. Apalagi berita-berita yang menyenangkan dan bisa ada jalan pintas. Nah, demikian juga dengan orang-orang Israel di pembuangan. Mereka dalam keadaan stres, dengan mudah mereka percaya kepada nubuatan yang disampaikan oleh nabi palsu yang namanya Hananya bin Asur. Ini nabi bilang disuruh Tuhan bernubuat, tapi sebenarnya ini nabi palsu, saudaraku. Saya mau bacakan ini nubuatannya, Yeremia 28 ayat 3-4. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Nah, ini sebenarnya adalah nubuatan palsu. Dan pada akhirnya tidak terjadi. Walaupun kelihatannya seperti angin surga. Wow, luar biasa. Nah, banyak orang Kristen yang dalam krisis mudah disesatkan dengan berita-berita palsu. Melalui nabi-nabi palsu. Karena mau misalnya cepat keluar dari krisis. Belum lagi ada nubuatan macam-macam dihubungkan dengan akhir zaman. Apalagi kalau sudah menyebutkan tanggalnya dan bulannya, wah ini lebih mengerikan lagi saudara-saudara. Demikian juga dengan berita-berita lain, kita harus hati-hati. Karena hari-hari ini terlalu banyak berita hoax saudaraku. Yang ada di media sosial. Kita nggak tahu sumbernya dari mana. Untuk menyesatkan orang. Memang kita harus mengikuti berita. Tapi banyak dengar berita-berita yang negatif. Itu akhirnya membuat orang tambah stres, tambah takut. Dan bisa mati sebelum waktunya saudaraku. Gara-gara dengar banyak berita yang tidak benar. Saudara juga jangan cepat-cepat untuk memosting ulang. Wah cepat-cepat pencet-pencet karena banyak waktu. Akhirnya kita menjadi bagian dari berita-berita palsu. Pesan Tuhan di tengah krisis ini. Jangan gampang-gampang percaya berita apapun. Disaring. Apalagi berita-berita yang mengerikan. Itu tolong disaring. Jangan sampai membuat saudara stres. Juga berita-berita yang janji. Oh ini seminggu lagi selesai. Oh ada nubuatan ini dan itu. Tolong disaring. Supaya kita tidak akhirnya tersesat. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat yang terakhir saudara-saudaraku dari surat yang disampaikan Yeremia. Tentunya dengan pesan dari Tuhan kepada orang Israel di tengah krisis adalah tetaplah percaya kepada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya ulang sekali lagi, tetap percaya kepada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu ayat 10 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Perhatikan dengan baik itu. Ayat 11 sekarang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengar baik-baik saudaraku sesuai firman Tuhan, bahwa setiap krisis, setiap persoalan itu ada jangka waktunya.
Nggak selama-lamanya krisis ini, nggak selama-lamanya persoalan yang saudara hadapi, nggak selama-lamanya problem yang sedang kau hadapi. Dengan jelas Alkitab tadi bilang di tengah krisis Tuhan berjanji kepada orang-orang yang dibuang ke Babel, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka setelah genap 70 tahun. Jadi jelas di sini, krisis apapun tidak selama-lamanya. Sama seperti kalau saudara beli makanan atau minuman. Makanan-minuman aja ada expirednya, saudaraku. Ada tanggal expirednya. Setiap masalah ada tanggal expirednya. Setiap problem yang kau hadapi ada tanggal expirednya. Termasuk COVID-19 ini ada expirednya. Dengan usaha semua kita, dengan doa kita yang sungguh kepada Tuhan, saya percaya persoalan yang besar, krisis yang besar ini akan segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kita. Dan dikatakan tadi ayat 11, rancangan Tuhan untuk masa depan kita bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Di tengah krisis, mungkin kita begitu gelap keadaan kita gak bisa lihat terang. Tapi percayalah saudaraku, kegelapan ini tidak selamanya. Akan segera berlalu. Terang Tuhan akan datang. Ingat pesan Tuhan, janji Tuhan, rancangan Tuhan untuk masa depan saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh harapan Tuhan berikan bagi kita. Selamat berjalan bersama Tuhan. Jangan takut. Masalah dan krisis ini akan segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.